Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel apa? Asikin aja. Asikin aja. Oke, baik, di hadapan kita kali ini sudah ada speaker terbaru, bukan yang terbaru juga sih. Masih tergolong laris manis lah intinya. Terjual ribuan piece di Shopee maupun di marketplace lain ya. Ini adalah Keep Wireless dengan tipe Y7. Nah, ada tulisannya di sini Y7 ya. Harganya sendiri, nah ini yang bikin saya menarik ya. Kalau dilihat dari desainnya yang pernah saya lihat di beberapa pembeli ya yang sudah membeli ini, bentuk yang lumayan kece, harga itu cuma 100 ribuan. Tapi ya jangan berharap 100 ribu lebih dikit ya, karena memang harga 100 ribuan itu 199 ribu aja masih dibilang 100 ribuan. Kurang lebih kalau di official store-nya ya, kurang lebih sekitar 200 ribu, bahkan ada yang di bawah 100 ribu. Kalian bisa cek aja untuk link pembelian, ada di kolom deskripsi. Oke, untuk spesifikasi ada di bagian belakang, ini lebih jelasnya ya. Bluetooth versinya sendiri versi 5.3, bukan titik 0 atau titik 1 lagi. Sudah 8 watt untuk power outputnya dan 2000 mAh untuk baterainya sendiri ya. Untuk musik time-nya itu bisa berjalan sekitar 4 jam kalau volume 80%. Ini lumayan, kalau volume 50% sih bisa nyampe mungkin 6 jam ya. Teman-teman gak usah khawatir karena ini sudah resmi di Indonesia, jadi walaupun murah meriah, ini sudah ada garansinya. Oke, kita cek kelengkapannya dulu. Ada kabel charger yang mana ini sudah Type-C ya. Untuk kualitasnya sih walaupun harga 100 ribuan, ini kayaknya cukup panjang, lumayan menarik. Ada buku manual yang mungkin teman-teman menanyakan yang sudah pernah membeli, tapi ini nggak ada buku garansi atau kartu garansinya bang. Ya kartu garansinya ini menyatu di bagian buku manual ini ya. Nah ini dia untuk kartu garansinya dan ini persyaratan klaim garansinya. Oke, kita singkirkan, kita akan cek unitnya. Nah seperti ini bentuknya. Ini mengingatkan speaker yang lebih dulu ada ya, yang tidak lain tidak bukan, itu adalah Harman Kardon Aura. Ini versi budgetnya ya. Baik, bahan bawahnya ini bahan fabrik ya, warnanya hitam. Terlihat sih agak tipis ya kalau dibandingkan dengan speaker-speaker yang bermerek ya, wajar lah. Balik lagi ke harga. Dan di bagian atas ini mika ya, ini bukan kaca. Cuman didesain memang bening banget seperti kaca ya. Dan di bagian bawahnya ini ada pad untuk ya menahan getaran ya seperti biasa. Kalau kita lihat bagian atas, nah ini ada pasif radiatornya yang unik. Nah ini warna abu-abunya matching banget, kelihatan gagah banget. Kalau dilihat dari ukuran speakernya, bass radiatornya ini cukup besar. Dan untuk tombol-tombolnya ada tombol minus, plus, ini tombol play dan pause, dan ini tombol power sendiri ya. Dan konektivitasnya di sini ada di bagian belakang. Ada port untuk micro SD dan juga untuk Type-C pengecasannya ya. Ini jarang-jarang ya. Biasanya micro SD itu sudah nggak ada, tapi ini masih disematkan. Biasanya yang paling sering disematkan itu aux, kalau nggak USB gitu. Ini micro. Oke, menarik. Dan kalau menurut saya pribadi untuk secara build quality ini bisa dibilang cukup rapi walaupun bahan ininya tipis. Ini mikanya juga nggak bisa dibilang bagus-bagus amat, cuman nggak tipis-tipis amat. Ini sudah cukup bagus ya. Mungkin sekitar 85-90% untuk kerapihan build quality-nya ya. Bobotnya sendiri juga ini bagus, nggak main-main. Nah, kalau kita bandingkan dengan Eagle Terra 3, nah kurang lebih bobotnya masih bagus ini ya. Oke, gak usah lama-lama, kita coba langsung nyalakan. Oke, notifikasinya simple ya, menarik. Oh, langsung mantul warna biru. Mungkin ini bisa jadi, nah ya ini bisa jadi pengaturan RGB-nya. Oke, warnanya bagus, rapih. Seperti speaker mahal ya, kualitas LED-nya. Oke, sudah terhubung, simple sekali terhubungnya. Oke, kita akan coba langsung tes kualitas audionya saja. Wow,
Oke, jadi baiklah seperti itu ya untuk sedikit sampel audionya. Dan menurut saya pribadi ini cukup, bukan cukup lagi, ini sangat mengejutkan ya. Harga under 200.000 kualitas audionya. Apalagi bassnya ya. Mungkin teman-teman dengar juga cukup menggema ya. Audio yang 8 watt saya rasa ini lebih dari 8 watt kalau untuk powernya sendiri ya. Kenceng banget, serasa lebih berapa gitu ya, serasa 15 watt ke atas gitu. Dan secara keseluruhan audio 360 derajat juga kerasa ya. Diputer-puter juga sudut suaranya itu masih menyebar, jadi enak dari sudut manapun kalau kita ngedengarnya ya. Oke, dan kekurangannya saya sih ada sedikit aja ya. Lampu RGB-nya ini sih tidak bisa dimatikan ya. Nah ini kalau ada mati, ini sebenarnya nggak mati. Ini kalau ada lagunya dia mengikuti irama lagu gitu kan. Sedangkan kalau ditahan lama itu dia mati powernya gitu. Sayangnya begitu. Jadi kalau untuk konsumsi baterai mungkin gitu agak sedikit boros bila dibandingkan dengan yang tidak pakai lampu, itu saja sih. Dan kualitas ininya, kacanya mika gitu kan. Ya tapi balik lagi sesuai harga. Menurut saya sih ini yang terbaik saat ini, harga 200.000 bahkan 200 lebih ya. Kalau kita bicara harga 200 lebih aja saya masih merekomendasikan ini. Ini bagus banget ini. Ini bisa jadi rivalnya Eagle Tera yang saya idam-idamkan selama ini nih. Tera 3 mini nih. Eagle tidak pernah mengecewakan kalau untuk audio bila berbandingkan dengan harganya. Kayaknya Keep ini penantang seriusnya ya. Mungkin lain kali, lain video kita akan coba compare untuk kualitas audionya masing-masing ya. Oke, jadi kurang lebih sampai di sini saja. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.